Tidak, Bang Roy sudah mengakui memang salah satu tersangka yang akhirnya mendapat RJ juga memang dari perbuatan-perbuatannya sudah nyerempet-nyerempet di 3235. Kalau dalam kami sih kami yakin ya, tapi itu sudah akui. Nah, tapi jangan lupa juga Bang Roy bahwa ada juga satu atraksi di mana Bang Roy yang bilang justru dengan atraksinya ini punya Dulmatno. Itu dilakukan oleh Bang Roy, bukan oleh Bang Rismon. Dan itu masuk 3235 juga menurut Anda? Iya, semuanya di 3235. Nah, kembali lagi teman-teman jaksa kan juga sudah meyakini ini, sudah menjadi konsumsi persidangan. Menurut saya kita jangan terberes. Silakan aja di sidang diuji ya, lakukan pembelaan sebaik-baiknya. Para ahli juga turun dan mohon izin kami juga sudah ada ahli-ahli yang nanti akan turun yang memang selama ini juga belum pernah muncul di media ya. Makanya nanti menarik lah dalam persidangan ini bisa menjadi lesson learn buat banyak pihak ya. Di mana ahli-ahli nanti ada ahli IT, ada ahli digital forensik, ada ahli macam-macam lah ya. Ada sekitar 20 orang dan dari berbagai kampus terkemuka nanti biar diuji lessonnya diambil. Nah, perlu digarisbawahi apakah kami menerapkan LP ini tuh mau mencari hukuman seberat-beratnya? Nah, ini saya perlu sedikit bantah. Ya. Dari awal Pak Jokowi secara konsisten pelaporannya ini hanya untuk membuat terang terkait dengan persoalan ijazah yang sudah bertahun-tahun menjadi konsumsi publik dan membuat publik bingung. Di sisi lain buat dia betul-betul boleh dibilang mengoyak kehormatan dan nama baiknya. Ya, karena bagaimanapun mohon izin Bang Aiman, buat Pak Jokowi ini kan peristiwa 45 tahun yang lalu ya. Sebagai seorang pelajar beliau bertanggung jawab menyelesaikan pendidikannya dalam kondisi keluarga yang terbatas, hidup di bantaran kali, orang tuanya pun terbatas ekonominya, tapi beliau bisa menyelesaikan tanggung jawab belajar sampai masuk kampus yang terkemuka, kampus Bang Refli Harun juga. Ini kan satu prestasi. Termasuk juga orang tuanya dengan segala keterbatasan ekonomi mampu mengantarkan pendidikan anaknya hingga S1, ini juga satu kebanggaan. Nah, ini yang menurut Pak Jokowi ini kan fakta yang memang harus dinyatakan kepada publik dan nggak bisa orang seenaknya memutar balik ini begitu saja ya. Mungkin buat sebagian orang kuliah hal kecil, ijazah hal kecil, masuk UGM hal kecil, tapi sejujurnya buat Pak Jokowi di 45 tahun yang lalu ini satu kebanggaan yang memang ingin diperjuangkan. Nah, terkait apakah mau hukuman berat atau tidak, beliau klarifikasi berkali-kali. Concern saya bukan kepada siapa pelakunya, berapa besar hukumannya. Bahkan di sidang beliau bilang juga beberapa kali, saya akan nyatakan di sidang, kalaupun terbukti bersalah, saya akan minta hukuman seringan-ringannya. Ini concern beliau. Dan ini bukan hanya Omdo, Bang Roy. Caranya? Sorry ya, ini bukan Bang Roy, bukan Omdo. Kita saksikan sendiri di penyidikan, beliau kasih RJ kok kepada tersangka yang paling, saya kalau kalimat saya paling kasar dan paling keras sekalipun, Pak Rismon dikasih RJ. Artinya bukan itu yang dia cari, dia bukan menang kalau orang masuk penjara. Nah, jadi jangan pernah khawatir dengan pasalnya. Kebetulan pasalnya berat, tapi nanti kita lihatlah, waktu akan menjawab apakah itu yang dituju oleh Pak Jokowi. Bentar gini. Ini kan 12 tahun. Gimana kemudian nanti ketika persidangan berjalan lalu Pak Jokowi bisa mempengaruhi pasal tersebut hukumannya? Bang, hari ini KUHP yang baru, nah ini biar oke, silakan. Salah satu keistimewaan KUHP yang baru itu orientasinya tidak lagi pemenjaraan. Ya, hukumannya itu sudah sangat berubah jauh ya. Hukuman percobaan, hukuman kerja sosial, ada juga apa namanya plea bargaining, ya permintaan maaf. Ini semua bisa berubah bentuk pemidanaan. Jadi ancamannya 5 tahun ya, bisa. jadi tidak serta merta bahwa wah ini harus hukumannya berat segala macam, enggak juga ya. Ini tergantung nanti hakim bagaimana memutusnya. Jadi itu kembali lagi ke kewenangan hakim dan domain Pak Jokowi di sini di mana? Apakah bisa mempengaruhi pemaafan dan itu bisa sebagai korban kan bisa ditanya. Gitu? Sebagai korban bagaimana menurut Anda keadilannya? Kalau beliau misalnya menyatakan saya yang penting ini terbuka terkait pemidanaan hukuman kalau seringan mungkin misalnya gitu. Buatlah seringan mungkin ya. Itu akan menjadi catatan buat hakim. Di banyak sidang pun seperti itulah. Ini kan kita sudah verifikasi beberapa kali. Jadi ini menjadi concern dan ini bukan Omdo, Bang. Iya. Diberikan RJ seorang Rismon. Saya orang yang sorry aja waktu itu dalam posisi tidak setuju. Tapi diberikan RJ dan itu masuk Bung Rifai sempat nggak setuju waktu Bung Rismon diberikan ya, karena di kloter pertama nggak bersikap. Bang Egy, Bang DHL, mohon maaf loh, mereka ini justru pionirnya ya. Sebelum teman-teman ributin ijazah, mereka 2023 menggugat, ketemu saya juga di PN Jakarta Pusat gitu ya. Nah ini pionirnya aja mundur, yang lain masih tim riang terus sibuk ya. Udah mau deket ujung, masuk lagi Bang Rismon. Ini orang kok serius atau enggak kan begitu kan? Tapi ya kembali lagi Pak Jokowi begitu legowonya. Artinya ini bukti, ini fakta. Bukan itu yang beliau cari ya. Jadi beliau tidak cari menang kalah. Beliau ingin persoalan ini soal terang benderang, publik lagi tidak terhasut dan mudah-mudahan persoalan ijazah ini menjadi clean and clear. Only that. Jadi ini perlu dikasih tahu. Sedikit. Begini. Jadi kalau RJ di pengadilan itu kita melihat 361 huruf D
ya pasal 361 huruf D udah tidak mungkin dengan menggunakan KUHP baru, artinya tidak bisa RJ di pengadilan karena Bukan RJ, tapi memberikan permohonan kepada hakim, tolong Mas Roy, Dr. Tifa jangan dihukum berat-berat, ringan aja. Menurut apakah Pak Jokowi bisa menyampaikan itu dan dipertimbangkan oleh hakim? Itu pertimbangan hakim adalah independen, nggak bisa. Tapi saya perlu tadi garis bawahi ada beberapa hal. Itu kalau yang namanya pelapor tidak pernah bisa mengajukan ahli. Saya agak bingung tadi. Ahli diajukan pelapor, yang bisa adalah dari tersangka atau terdakwa. Jadi itu nggak ada. Jadi makanya saya lagi bingung. Ini pelapornya mengajukan ahli dari mana? Kalau saya jelas, saya diajukan oleh Mas Roy, gitu loh. Jadi kami telah mengajukan ahli tadi, itu kan pelapor. Nggak ada itu hukumnya. Makanya jadi bingung saya tadi, saya pengen nanya. Satu, yang kedua, ini pasal 35. Ini saya bacakan nih. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, bukan menjadi milik orang lain. Tadi dibilang kan tuduhannya menjadi miliknya siapa tadi? Dulmatno. Nah, itu bukan, ini menjadi otentik. Jadi harusnya aslinya itu seolah-olah palsu atau tidak otentik menjadi otentik. Jadi perbuatan Mas Roy itu keliru ditafsirkan dan itu nanti menyesatkan peradilan. Ada ancamannya 278 termasuk pada aparat penegak hukum, dibaca itu. 278 KUHP. Ada. Jadi itu adalah menambahkan pasal yang memberatkan atau bahkan meringankan kalau dia bermain. Itu ada ancamannya. Ini ujian penggunaan KUHP baru dalam persidangan yang sangat dilihat oleh publik. Betul. Jadi ini jelas. Kalau tadi dibilang Mas Roy menyebabkan, katakanlah saya ikutin, itu ijazahnya Pak Jokowi dibikin jadi milik orang lain. Bukan pasal itu. Jadi ada orang punya dokumen atau informasi atau apa yang tadinya itu seharusnya tidak otentik menjadi otentik. Itu esensinya. Nah, inilah penyeludupan pasal. Nah,